guys, kali ini gue bakal menjelajahi situs Gunung Padang, yaitu salah satu situs sejarah yang ada di Indonesia. Pantengin terus ya. Halo guys, nah ini gue udah nyampe di depan gerbang situs Gunung Padang. Jadi gue diajak sama Bang Jan. Bang, Ya, selamat siang. selamat siang Bang. Mungkin bisa dikasih tahu Bang, kita berada di desa apa tepatnya Bang? Ya, selamat siang semuanya. Kita sekarang berada di kita mau ke Gunung Padang. Gunung Padang itu ada di Dusun Gunung Padang, Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka. Gunung Padang ini situs yang luar biasa. Nanti kita ceritakan ya, Nia ya, Oke, Bang. kepada teman-teman ya, Siap. bagaimana pentingnya tempat ini. Ayo, jadi teman-teman ikutin terus ya perjalanan kita hari ini. Halo guys, nah ini gue udah nyampe di situs Gunung Padang. Ini ada Bang Jan. Ya, Mia, kita sudah tiba. Oke Bang, bisa dikenalin teman-teman aku? Ya, Mia, kita sudah tiba di Dusun Gunung Padang ya. Di situs ini kita sekarang bersama dua sahabat kita. Kebetulan saya juga sudah mengenal. Ada Kang Nanang dari Dinas Cagar Budaya dan ada Kang Jainal. Kang Jainal ini tokoh pemuda yang biasa memandu wisata dan bercerita soal Gunung Padang ini. Betul. Itu Mia, silakan Mia, mari kita berkumpul dengan kedua sahabat kita yang sudah bersama kita pada hari ini. Halo Kang. Ya, halo ya. Iya Kang, jadi kita di sini tuh mau mengenalkan Mia, kita kasih salam khas dulu di Jawa Barat. Siap, apa salamnya Bang? Sampurasun, mangga Mia. Sampurasun Bang. Rampes. Oh gitu. Ya. Ini biar kita ingat juga ya Ya, guys. betul. Kalau kesini kita mesti bilang sampurasun ya. Oh, Betul, gitu. betul. Gimana nih Kang? Mungkin bisa diceritakan sedikit soal apa ya? Sumur ini sumur ya Bang? Betul. Ini Oh, iya. namanya Cika Huripan ya, Pak Nanang. Nah, mungkin yang lebih jabarnya nanti Pak Nanang yang bisa menyampaikan karena Pak Nanang ini bagian dari anak situsnya juru kunci yang ada di sini. Jadi kita Kang begitu datang ke Gunung Padang, pertama-tama kita lihat ini dulu ya. Betul. Ya, mangga Kang, ini sebenarnya apa ini biar kita tahu seperti apa. Ya ini. Malam saya buka masker ya, Ya, ada mangga Kang. ini. Nah ini di sini ada sumur tua, yang mana sumur tua ini dikenal dengan Ci Kahuripan. Ci itu air dan Kahuripan itu kehidupan. Nah sumur tua ini airnya mengalir dari dasar bawah situs Gunung Padang di atas Pak. Jadi mengalir air ke sumur ini. Nah untuk secara tradisinya bahwa dulu itu ketika seseorang mau berkunjung ke atas ke Gunung Padang itu untuk tradisinya diharuskan untuk bersuci. Bersuci dulu seperti apa? Cuci kaki, cuci tangan, basuh muka, dan ada yang diminum airnya. Oh, jadi sebelum kita naik kita membersihkan tubuh Betul. kita dulu, Betul, begitu ya? Bang. Betul, Sebelum betul. naik ke atas ya. Iya, itu khusus bagi orang-orang yang memang minat khusus. Seperti apa yang mau di atas itu spiritual atau meditasi atau Oke. tadabbur alam. Itu yang saya ketahui tentang kebudayaan di masa lalu. Oh, jadi ini lintas latar belakang yang di sini Kang ya? Ah betul. Dari berbagai Iya. agama, kepercayaan, Betul, seperti itu Pak. ya. Kita nggak pernah bisa batasi agama dan budaya. Betul.
karena mungkin kita sedikit tahu informasi sejarah Islam Ya. masuk ke Nusantara ini masih sangat baru. Ya. Sedangkan Gunung Padang ini sendiri ribuan tahun ke belakang kan. Ya, gitu. seperti saya ini kan orang Batak ini datang juga Betul. dianggap seperti saudara saja datang di sini ya. Bang. Kita Ini tidak dari bisa Sulawesi begitu batasi ya. agama dan budaya Ya. di sini. Nah ini bisa dilihat Bang Jan sedang melanjutkan tradisi ya. Kayak kata Kang Jainang tadi bahwa setiap orang yang kesini itu cuci muka, cuci tangan, bersih-bersih lah. Kamu ya. mau ikutan cuci tangan? Oh iya Bang, aku kasih. Bang. Silakan. Ya, saya pegang dulu. Oke, thank you Bang. Ya. Coba di tangan aja. Itu ini kok prokes bersih kok, saya nggak pegang tadi ya. Ya. Tadi ke bawah, nah kita mengikuti tradisi baik ini ya. Coba kalau mau nyobain ini apa? Diminum sedikit aja. 3 tegukan ya, 3. 3 itu ada filosofi sebenarnya. 2. Apa maksudnya? Kalau di Sunda itu sebutan 3 itu apa? Mistan, maja, utama itu artinya sangat dalam, Pak. Apa itu? Nah, Itu ada bermakna itu kan. Jadi saya tidak bisa menjabarkan dengan Iya. acara shoot ini karena itu sangat dalam kali. 3 kali ya. 3 kali mista, maja, utama. Kang Nanang, Kang Jenal, kita kan sudah di pintu 1 ya. Kira-kira apa pintu 1 ini, apa tempat seperti apa sebenarnya ini? Bukan tepatnya bukan pintu 1, mungkin gerbang di teras pertama ya Bang. Gerbang teras pertama ya. Betul, karena semuanya ada 5 undakan atau 5 terasan. Nah, di teras pertama di sini kalau kita perhatikan batuannya sangat luas dan ini arealnya juga sangat luas dibanding teras-teras berikutnya. Ya. Mungkin untuk kajian secara ilmiah atau cerita masyarakatnya, ini Pak Nanang yang lebih paham untuk menginformasikan ke Abang gitu. Ya. Ya Kang, apa ini? Baik untuk menyambung tadi yang disampaikan sama Kang Jena. Betul. Jadi betul, jadi itu gerbang ya, simbol gerbang masuk untuk teras 1. Karena dari bawah kan tadi jalur tangga yang terjal, yang curam, yang tadi 378 tangga, nah itu panjangnya 175 meter. Ya. Nah di situ kan itu terputus tangga itu, kemudian ada bentengan. Nah itu melambangkan gerbang masuk teras 1. Nah untuk teras 1 ya ini areanya. Dan Jadi di sini ini teras 1 semua sampai mana Kang? teras 1 itu sampai dinding itu ya, dinding yang naik ke atas. Nah, kemudian itu untuk penyangga teras 2 yang ada teman saya di atas, itu teras 2 Pak. Berarti teras 1 sampai teras 5, yang paling luas teras 1 ini ya? Betul. Teras 1 paling luas. Kira-kira kalau teras 1 sampai teras 5, kita hitung dari teras 1 sampai teras 5 ini ada berapa luas, berapa meter ini semuanya? Dari teras 1 sampai teras teras 5 itu panjangnya tuh Pak 125 meter. Oke. Ya. Kalau tadi situs Gunung Padang ini luasnya 29,1 hektar. Ya. Sementara untuk teras 1 sampai teras 5 luasnya Nah ini 3.000 meter persegi. 3.000 meter persegi. Ya, 3.000 Dan yang terluas teras Pertama. pertama. Iya, Teras betul. pertama ini semacam pintu gerbang. Ya. Kalau dulu ini apa? Cerita dari buyut seperti apa sih? Kalau dulu ini bukit Pak, bukit. Jadi hanya sebagian kecil batu yang muncul ke permukaan, hanya beberapa titik. Nah di kala itu memang pengunjung sudah banyak yang datang ya, Ya. yang untuk minat khusus atau spiritual atau Tahun apa. berapa itu? Seingat Kang Nanang. Saya itu diambil dari juru kunci dulu ke atas. Kang Nanang ini generasi keberapa? Juru kunci. Oh saya kalau bicara generasi Pak, saya tidak tahu generasi keberapa ya. Itu karena sebelum buyut pakai di sebelum itu udah ada secara turun temurun kan. Nah begitu. Jadi setahu kami di sini sekitar 1763. 1763. Ya ini sudah dimanfaatkan. Nah kemudian waktu itu masih hutan belantara Pak, hanya beberapa titik yang muncul ke permukaan. Ya. Kemudian pada tahun 1914 ini pernah diteliti oleh Belanda ketika penjajahan. Ya. Nah kemudian 1979 warga dan kakek saya sendiri mencoba untuk berladang. Bukit ini digemburkan Pak, dicangkuh untuk tanam singkong, padi, jagung seperti itu. Bahkan di area yang batu ini Tahun 1909. 1979. 1909. Ya, nah awalnya kan tadi saya katakan beberapa bagian batu yang muncul ke permukaan hanya batu yang tinggi-tinggi saja. Ya. Ibaratnya kayak pusara kuburan loh. Oke. Nah, tetapi setelah digali untuk mencangkuh lah, Muncul. ternyata
ini ada ubin-ubin dari batu. Ini ada konsep-konsep batu berderet seperti ruangan ini kan Pak. Nah setelah itu pelaporan ke Dinas Kebudayaan Cianjur. 1979. Kemudian tembus ke Jakarta ke arkeologi Pak. 1980 ada observasi atau pendataan dari Jakarta sehingga itu ada pendataan awal. Nah 1982 pertama waktu itu restorasi Gunung Padang. 1982 pertama kali. 1982 bertepatan dengan bencana alam Gunung Galunggung Tasikmalaya meletus. Oh, Gunung Galunggung meletus di betul. sini. Nah, saudara ingat Konservasi pertama. Betul. Reservasi namanya. Ya. Nah, karena waktu itu penggalian, restorasi, ekskavasi ya. Ekskavasi. Ya, belum tuntas. 1982 itu karena abu mengganggu sampai ke Cianjur Pak, bahkan sampai ke Jakarta. Akhirnya tim penelitian Hentikan. dipulangkan ke Jakarta. Dilanjut betul 1985. Nah, hasil kajian observasi penelitian 1985 ternyata Gunung Padang ini memiliki 5 step atau 5 undakan. Oh, itulah teras ini ditemu istilah ini diperkenalkan ya. 1985. Betul. Sejak tahun 85 itulah ada istilah punden berundak. Situs Gunung Padang Situs Gunung mulai Padang. dikenal publik. Betul. Mia, ayo bergabung. Kamu Oke Bang. silahkan. Ini Pak Kang Nanang sudah bercerita tadi Mia soal eksploitasi pertama sampai kemudian mulai dikenal oleh publik ya dunia pemerintahan, dunia pendidikan publik. Baik, 1985. Silahkan Mia, kita ada di teras pertama. Betul. Apa yang ini kamu menarik? Ini menarik ya Bang. Tadi aku foto-foto bagian memang. Sudah banyak ya fotonya ya? Udah. Bagus. Ini pertama kali saya kesini ya Pak. Keren tempatnya Pak. Ini teras pertama ya Pak. Teras pertama. Oke, masih ada berapa teras lagi Pak? 4 teras lagi. 4 teras. Dan nanti ada titik atau area yang luar biasa menarik. Nanti bisa dirasakan sama Mbak siapa? Mia Pak. Mbak Mia nanti. Contoh kecil seperti teras pertama, di situ ada dolmen, di belakangnya ada batu gamelan, ya Pak Nanang, ada batu ada kacapi, artefak-artefaknya. terus ada Gunung Basigit. Jadi karena konsepnya dikatakan tadi, Gunung Padang ini sendiri merupakan peninggalan leluhur kita dan difungsikan untuk tempat ibadahnya. Jadi mereka mengawali kegiatan ritual atau ibadahnya dari teras ini dulu Dari teras sebelum pertama. ya ke teras yang paling terakhir, ya, teras 5. Mungkin bisa dilihat Pak Nanang ya tempat-tempat yang itu artefaknya ya. Boleh kita lanjut ya Pak ya? Boleh. Kang, mungkin bisa dijelaskan sedikit ini batu apa Kang? Ini yang disebut dolmen atau meja batu, dan ini persisnya ada di terasan pertama, dan kalau kita perhatikan sekelilingnya ini dilingkari sama batu-batuan yang berdiri ya. Nah ini sama fungsinya karena Gunung Padang untuk kegiatan ritual atau ibadah leluhur kita zaman dahulu seperti itu Mbak. Guys, sekarang di hadapan gue ini ada namanya batu gamelan. Batu gamelan ya Bang Jan? Ya, batu gamelan. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit sama dipraktekkan ya Kang Nanang? Ya. Baik, yang dikatakan batu gamelan ya, itu yang namanya batu gamelan itu sebenarnya bukan satu jenis alat musik, jadi menyangkut beberapa alat musik dikenal dengan gamelan. Misalkan ada alat musik kecapi, ada bonang, seperti rebab, seperti itulah. Ada gong ya? Ada gong. Jadi ya? gamelan itu keseluruhan. Tapi di Gunung Padang hanya disimbolisasikan ini dengan batu gamelan, batu bonang, kemudian batu kacapi yang di belakang Kang Jana. Nah, itu Itu batu kecapi. batu kacapi, ya. Pak, ini suaranya bisa seperti gamelan? Sebenarnya ini hanya simbol aja Pak ya. Oh. Gamelan itu kan gong kecil ya, Ya. gong kecil 3. Ini seperti itu kan. Nah tapi ini menariknya di batu bonang ini atau batu gamelan di antara keseluruhan ini saat ini yang dibedakan. Di sini ada artefak atau relief. Ini semacam simbol 5 jari tangan Pak, Ya. Mbak ya. Satu agak ini masuk ke kelingking, dalam. jari manis, tengah, telunjuk dan jempol. Jadi begini posisinya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi simbol 5 itu selalu menempel di Gunung Padang. 5 teras. Tadi meja yang domin itu 5 sisi kan. Ini ada artefak 5 jari tangan. Dan menariknya bahwa batu ini mengeluarkan nada. Saya tidak bicara mistis, Ya. yang logis aja. Ya, ya. Benarkah batu bonang ini mengeluarkan nada? Ya. Itu dengan jari tangan saja ya. Ya. Cuman tidak boleh dipukul. Mungkin untuk publik ya. Ya. Silahkan yang mau ke Gunung Padang. Ya. Semua batu-batu yang di Gunung Padang tidak boleh Jangan dipukul dipukul, ya. menggunakan besi, logam atau alat pukul yang lain. Kalau dibalik itu tadi
Daminatilada. Kalau dibalik dalatinamida, dalatinamida. Pak, ternyata dan terdengar ya, jadi ini bukan mistis, ini mengeluarkan nada. Nah, saya sampaikan secara logis ya, kenapa batu ini bernada, padahal ini batu ini padat Pak, sangat Iya. padat dan Berat. keras. Berat sekali. berat. Betul. Nah, Nggak bisa digoyang ini. ini Pak ya, Nggak bisa saya goyang. betul. Kenapa ini mengeluarkan nada, ini enggak? Mm-mm. Oh iya ya. Enggak Ini ya. enggak. Nah, kalau ini Tuh. ya. Karena orang tua dulu itu udah bijak, udah punya konsep Pak. Hmm. Karena ini ada jarak dari tanah dengan batu ini. Baru posisi jarak. Artinya ya. apa? Itu resonansinya keluar. Oke. Ada getaran. Betul. Padahal semuanya juga yang bernada kalau ada spasi Jarak. atau jarak dengan tanah kan, Oh iya. ya tidak teradam suaranya. Jadi ini zaman megalitikum dan musiknya pun menggunakan batu. seperti Iya, itu. sederhana sekali, tapi luar biasa. Nah, kenapa batu ini bernada? Karena hasil dari analisis penelitian, semua balokan-balokan batu yang ada di Gunung Padang ini dikategorikan jenis batu andesit, Pak. Ini usia berapa tahu? Kapan ada di sini? Kalau menurut Cerita ini. ilmuwan Hmm. ya, bahwa bicara budayanya ini ribuan tahun sebelum Masehi ini sudah. Termasuk usia batu ini, diyakini seperti itu. Nah, kalau usia batunya Pak, kalau usia batunya itu bisa jutaan tahun yang lalu. Kalau usia batunya, tapi kalau bicara peradabannya disentuh oleh leluhur kita, yaitu ribuan tahun sebelum Masehi. Itu yang saya pelajari. Cuma saya tidak mau mengatakan sekian ribu tahun sebelum Masehi. Tadi apa? Natilada. Kalau Indonesianya do, re, mi, itu ya, fa, sol, la, si, do, da. Ya, Oh, ya. dan Natilada lebih awal Pak dari peradaban Sunda kunonya. Ini masih di kawasan teras Teras pertama. 1, iya teras 1. Guys, kita udah nyampe di teras 2. Cukup dekat ya, ketimbang dari bawah ke teras 1. Nah, Bang Jan, Ya, ya. saya baru pertama lihat dan ini bagus Bang. Mungkin apa ya, bisa lebih dieksplor lagi sama Kang Jainal. Bisa dijelaskan Bang apa yang ada di sekeliling kita. Betul. Kalau kita diperhatikan ya, apalagi kalau kita untuk latar belakang foto, ini sangat penampakan sangat bagus sekali karena pemandangannya kita bisa lihat teras 1 dari ketinggian teras 2 ini. Yang keduanya pemandangan yang ada di sekelilingnya, betul kata Kang Nanang tadi, Gunung Padang ini sendiri dilingkari sama 5 bukit yang ada di sekitar. Bisa dijelasin Bang di mana aja bukit? Nah, di antaranya di sana ada yang disebut Gunung Batu ya, atau Pasir Domas harapan lebih disebutnya di depannya. Dan di samping kita ada yang disebut Pasir Malang. Sebelah selatan kita ada Gunung Malati, tenggara ya Pandanang sebelah sana ada Empet, dan sebelah baratnya ada Gunung Karhun. Nah, kalau kita foto dari atas drone ini persis kayak apa ya? Belanga. Betul, kayak parabola gitu. Pak. Parabola. Oh, parabola. Iya. Nah, Ini di tengah ya? betul. Nah, ini mereka bukan kebetulan untuk melakukan kegiatan ritual atau membangun tempat ini untuk kegiatan ritualnya maksudnya. Tapi ini memang mereka sengaja karena dalam kegiatan ritual mereka memanfaatkan energi alam yang ada di sekitarnya. Gitu ya Pak Nana. Dan memang tadi Mia ya, kan begitu kita naik lebih apa ya, menjadi lebih luas yang bisa dilihat dan lebih indah ya. Kita Betul. lihat kan, dan cuacanya lebih ini ya, sejuk ya. Sejuk. Kita tadi dari bawah ngos-ngosan, begitu naik di sini makin Betul. segar ya, Iya. dari yang kita itu. Betul. Ya. Ya mungkin nanti Pak Nanang karena untuk kekayaan yang ada di teras 2 ini sendiri, kelebihannya sendiri ada batu putih mungkin, dan yang lainnya mungkin Pak Nanang bisa tunjukkan yang lebih detail. Baik, tadi yang dikatakan kursi batu ya, ada di teras 2, yang mana kursi batunya ini. Kenapa dikatakan kursi batu?
dari sejak dahulu memang ini dikenal dengan kursi batu. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya untuk duduk dulu. Katanya menurut orang tua dulu, duduknya para raja zaman dulu, Pak. Nah, untuk apa? Dalam ibarat sekarang itu tempat meeting, tempat yang namanya pemimpin kan duduk di sini, kemudian kan sambil gimana apa ekspresinya seorang raja atau pemimpin. Sementara di sini bawahan-bawahannya staf-staf, misalkan untuk ngambil keputusan apa, Pak, kita untuk tentang kenegaraan atau apa di masa lalu seperti itu. Nah, di samping itu kursi batu ini memang sebagai simbol tempat titiknya untuk menikmati alam, Pak. Karena lurus ke arah Gunung Gede. Gunung Gede di sana ya? Betul. Sekarang Di balik bukit apa tadi? Gunung Gede? nah, gini, Pak. Jadi kalau lagi cerah cuaca ya, Ya. ini kurang bagus cuacanya, Pak. Ya, ini agak berkabut. Agak berkabut. Kalau pagi hari nih, ketika kita ke Gunung Padang berniat untuk menikmati sunrise, Sunrise ya? nah itu Gunung Gede itu Pak muncul. Terlihat ya. Iya, jadi Gunung Padang ini tepatnya dari kursi batu ini menghadap lurus ke 5 gunung, Pak. Nah, satu Pasir Domas ya, kedua Pasir Pogor, ketiga Pasir Kencana yang kelihatan tipis, Pak. Ya. Nah, keempat barulah Gunung Gede dan kelima Pangrango. Jadi menghadap lurus ke 5 gunung, terutama Gunung Gede Pangrango. Itu yang saya dapatkan. Ada maknanya nggak? Lurus ke Gunung Gede Pangrango, ada pemahaman dari sisi budaya. Kalau dari sisi budaya, khususnya di Cianjur, ya luasnya Jawa Barat, karena di Gunung Gede itu memang ada peninggalan, Pak. Nah, dulunya itu dikenal dengan tempat singgahnya Eyang Surya Kencana. Nah, itu identik dengan Eyang Surya Kencana. Memang di atas ada alun-alun Surya Kencana. Saya pernah naik sih. Oh, saya belum pernah, Pak. Gunung Gede. Di Nah, atas itu kan jawabannya, Bapak ya. Ada alun-alun Surya Kencana. Iya. Jadi Gunung Gede. menghadapnya ke Gunung Gede itu dulu itu sebagai simbol pemujaan gitu loh. Jadi yang di 5 tadi ada orang berdoa aja, itu selalu mengarahnya ke Gunung Gede. Oh, tempatnya. jadi semacam kiblatnya. Nah, kalau bicara Arah ya, arah. Arah. Ya. Kita Arahnya- nggak bisa arah betul. ke Gunung Gede. arahnya ke Gunung Gede. Nah, itu yang saya ketahui, Pak. Ya. Nah, akan tetapi yang saya pelajari tentang ilmu kebudayaan Ya. dengan filosofinya itu kan dengan silokannya dalam bahasa Sunda. Hah? Menganggap ternyata Gunung Padang ini mengerucut ke simbol 5 teras tadi, ada ukiran 5 jari tangan, Oke. suaranya itu Daminatila, Lima, meja pun tadi 5 sudut, dan lebih dari itu silahkan perhatikan kenapa balokan-balokan batu Gunung Padang selalu segi-segi 5. Oh, Nah, seperti ini. iya. 1, 2, 3, 4, Ini juga 5. nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Iya. kayak ini Pak, ini 5 1, juga. 2. Tuh, nah di belakang Kang Dina persis itu tuh segi 5-nya sempurna. Lihat, ini yang pegang. Tuh. Nah, segi 5-nya sempurna. Sudutnya kan? Iya. Nah, kenapa ini 5? Dan tadi Bapak bertanya, Mbak bertanya tadi 5 bukit yang melingkari Gunung Padang. Kata Kang Dina kalau dilihat pakai drone semacam kayak parabola gitu Ya. kan. Ini penangkap sinyalnya seperti Ya. itu lah. Dan menghadap lurus ke 5 gunung. Ada apa ini dengan Angka sebelah 5 ya. Silakan dikaji dan dipelajari apa filosofi atau arti dari Angka simbol 5. 5 itu. Rukun Islam ada 5, Pancasila juga ada 5 ya. Baik, betul. Jadi ini luar biasa. Tapi saya di sini orang berbudaya, karena ini prasejarah, saya lebih suka menjelaskan ini lebih ke budaya dan Ya. tradisi. Ya. Kenapa? Saya bicara tentang sejarah peradaban Gunung Padang dengan Hmm. budayaan. Hmm. Artinya apa? Mau Hindu, mau Buddha, mau Katolik, mau Islam, welcome, Pak. Karena saya yang ceritakan tentang budayaan. Nah, tapi kalau saya bicara agama atau di sini, nah ini kan prasejarah, apa belum ada agama. Ya, ini zaman sebelum agama datang. Betul, tapi udah ada peradaban. Peradaban. Artinya leluhur di sini punya tradisi budaya yang sudah ini ya, baik sebelum agama-agama datang. Betul, Itu Pak. yang mau jelaskan. Betul. Karena pemahaman saya Pak bicara budaya dan filosofi, saya diajarkan sama kakek. Ya. Cuma ngomongnya bahasa Sunda sih Pak. Ya. Gimana bahasa Sundanya gimana itu? Apa tinggal di Indonesia kan nanti? Iya. Jadi kayak cu, lamun hayang apa budaya mah cenah. Kaji we ilmu alam. Nah, cu kalau pengen tahu budaya peradaban budaya Sunda gitu kan ya. Pelajari aja ilmu alam. Terus itu apa? Nah, yang 5 itu apa? 1 acining bumi, tanah, 2 acining cai, air, Pak. 3 acining api, geni, senu,
Nah 4 acining angin. Angin. Nah dari situlah 4 itu katanya menjadi terang. Jadi akhirnya yang kelimanya terang atau cahaya. Jadi unsur bumi, unsur air, unsur api dan unsur angin. Nah barulah oke atau terang. Itulah Padang itu ya. Itu Padang itu diambil dari 4 unsur sehingga menjadi terang benderang gitu kan Pak. Ya. Nah inilah kenapa namanya Gunung Padang. Nah, kok Gunung Padang sih? Ini ada Cianjur, ada di Jawa Barat, bukan di Sumatera. Nah, Padang itu apa? Padang itu menurut bahasa bahasa Jawa, bahasa Sunda Terang. terang Pak, Oh, atau cahaya, atau nur, Kehidupan ya. kehidupan. Nah artinya apa? Ini Mbak sama tadi pada ya, Mia Kang. babinya. Iya. Ya kan generasi milenial. Ini, Ya, ini penting. saya mengapresiasi apa yang disampaikan dan kunjungan Mbak Mia ini. Silahkan apa yang saya sampaikan dengan dari sumber dari Kang Jena, dari saya, dari Bang Jan ya, Bang Jan ya. Nah, ternyata betul Gunung Padang ini memiliki sumber ilmu pengetahuan yang sangat luas. Silakan galilah sejarah-sejarah Gunung Padang ini. Bukan Gunung Padangnya digali-gali, batunya diacak-acak, bukan. Buat apa? Tetapi kita harus membaca, mengkaji ayat-ayat yang tersirat yang ada di alam, khususnya yang ada di cagar budaya Gunung Padang ini. Ya, itu juga kenapa kita ke sini, Kang. Dikatakan ini simbol relief atau ukiran kujang. Nah ini pegangannya, ini runcingannya ke sini. Nah ini pegangannya dan ini runcingannya. Nah guys, kita masih di teras 3 ya Bang? Ya, kita masih di teras 3. Teras 3. Nah di sini bisa kita lihat ada tapak maung. Tapak maung apa ya? Kang? Maung ya? Maung, iya, Maung. iya. Oke, Kang bisa dijelasin sedikit Kang, apa ini tapak maung ini? Ya, saya tambahi sedikit Mia. Ini kan batu keras sekali ya, Kang ya. Kenapa kok bisa dipakai pakai apa kok? Tanganin bagaimana ini? Ini kok ini seperti Iya. Baik, saya mencoba untuk menjelaskan ya dari filosofi atau yang hubungan dengan tapak maung ini. Saya mencoba untuk melogiskan biar publik memahami, tidak terjebak dengan mitos-mitos yang aneh. Setuju, ya. Oke, istilah tapak maung itu bukan kata saya. Sejak turun temurun ini dikenal dengan batu tapak maung. Konotasinya adalah mindset kita, maung itu harimau. Ya, betul, di Jawa Barat maung itu harimau atau macan. Tapi mohon, Gunung Padang ini tempat apa? Ini tempat spiritual, tempat hebat. Maung bukan mengartikan binatang, harimau atau macan. Tapi maung diambil dari bahasa Kirata, dari filosofi. Maung berawal dari 2 kata. Maknanya manusia atau manusia dalam bahasa Sundanya, ungnya unggul. Jadi maung itu mengartikan manusia unggul. Yang pernah dulu di sini. Artinya apa? Dulu belum ada alat logam Pak, belum ada alat, kok bisa tadi kata Bapak ini? Mungkin ini. Jadi maung itu bekas manusia unggul, tapak maung itu bekas manusia unggul. Kenapa mesti disambungkan dengan maung? Nah yang namanya kerajaan Prabu Siliwangi identik dengan harimau. Harimau itu sebagai simbol raja hutan, penguasa, sebagai simbol kekuatan, itu kan kekuatan, biar hebat, bukan? Nah, sehingga saya mencoba untuk membaca tadi ayat-ayat tersirat. Setelah saya melihat kalau dimitoskan ini cengkeraman tapak harimau, berapa lubangnya? 5 misalkan, 1 pijakan, kalau 2 kali 10. Nah, kita secara nyata silahkan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa mesti 9? Hebatnya dulu di situ ada filosofi. Dulu belum ada tulisan, belum ada Sangsakerta, belum ada Pallawa, artinya prasejarah. Belum ada ya. Betul. Inilah tulisan zaman dulu. Kenapa leluhur kita dulu mengukir sedemikian rupa lubang 9? Karena 9 itu melambangkan nilai angka yang nilainya tertinggi. 9 itu, 8 kan di bawah, 9 lebih tinggi, 10 kembali ke angka kecil. Artinya apa? Sehingga orang Tionghoa mengatakan angka Q. Dan menariknya angka 9, 9 kali 9, 81, 8 dengan 1, 9. 9 plus 9, 18, 1 dengan 8, 9. Nah, ini simbol. Sehingga ada istilah yang namanya Wali Songo, Wali 9 kan. Nah, itu sebagai penyempurnaannya. Nah, dulu tuh luar biasa dengan simbol-simbol itu.
sebenarnya kalau kita perhatikan ini cengkraman manusia dulu hanya 5 jari tangan. Wah, kenapa 9? Karena dulu lebih besar tangannya. 1, 2, 3, 4 dengan 5 jadi 9 apa 9. Perhatikan, kenapa ini ada cekungan? Ini bang, ini. Nah, Ini ya Kang. ya betul, ini tumit kiri dan ini tumit kanan dan ini dulu datar, ini udah bergeser. Saya tahu ini bergeser, ini pegangan tongkat. Jadi posisinya begini, tonton. Nah ini biar publik tahu ya dengan filosofinya. Nah, jadi posisinya begini Pak. Kenapa ini lebih lebar? Karena pijakan ini yang besar begini posisinya dan tumitnya ke sini, tumit kanan ke sini, pegang tongkat menghadap ke sini. Kenapa menghadap ke sini? Ke timur? Karena menyongsong matahari terbit. Oke. Besar Apa? juga ya Bang. Itu menyongsong matahari terbit, dan itulah spiritual zaman dulu untuk menyongsong matahari terbit. Itulah cara religi atau spiritualnya. Jadi mensyukuri sang surya keluar di pagi hari atau sunrise itu. Menandai Dan kehidupan pagi ada filosofi yang dalam itu. Ya. Itu peradaban Ya. luar biasa. Guys, sekarang kita udah berada di teras keempat. Kang Nanang bisa dijelaskan sedikit kita ada apa nih di seputaran kita? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Setelah kita tadi melalui teras 1, teras 2, teras 3 yang ada simbol tapak bohong tadi, nah kita diperlihatkan atau disuguhi dengan pemandangan yaitu batu tapak apa dulu tuh batu kanuragaan. Nah itu ini sebagai simbol batu pengujian. Nah kita bicara secara nalar aja Pak. Di antara 1, 2, 3 level 4 lah yang batunya paling sedikit. Ini kan rumput-rumput ya. Ya. Ini paling lapang. Ya. Hanya ada satu batu ini dipagar dengan batu-batu yang berdiri ini ke sini. Ya. Walaupun ini sudah rusak Pak, belum akar ya. Ya. Aja. Ini yang di tengah. Kok kenapa ini satu tersendiri? Nah kalau menurut masyarakat ini dikenal dengan batu kanuragaan sebagai simbol batu pengujian. Nah kenapa? Karena yang namanya pengujian itu kita kan sudah diuji dari ujian 1, ujian 2, ujian 3. Di saatnya keempat kita harus tetap mampu melaksanakan ujian-ujian yang di awal tadi Pak. Sehingga siapa orang yang sudah tangguh melewati ujian-ujian tadi sampai keempat itu akan mendapatkan kesuksesan atau kesempurnaan. Maksudnya apa? Kita bermain filosofi Pak. Ada istilah apa? 4 sehat 5 Sempurna. Nah pada umumnya orang itu yang namanya 4 sehat 5 sempurna itu disambungkan dengan makanan, telur, daging kan. Nah itu bicara dengan bukan makanan. Ini dengan dunia spiritual Pak. Tahapan-tahapan. Tahapan. Kalau saya potong sedikit, Ya, kalau silakan. kami orang Sumatera itu menyebut kalau naik tangga itu berjenjang. Ya. Ada Nah. tangga 1, 2, 3. Betul, kalau di Sunda atau di Jawa Barat Pak, istilah itu lamun ka gunung panah mah kudu nete taraja nencak hambalan. Artinya apa yang Pak sampaikan sama Pak. Jadi step by step, Ya. proses perjalanan. Nah itu Pak. Jadi ini melambangkan proses perjalanan. Kita sudah mampu dari level bawah dasar sampai level ke-3 di sini. Kenapa kosong di sini? Jadi tempat pengamalan atau mengaplikasikan dari sebelumnya. Baru pengamalan, barulah kita mendapatkan nikmat. Itu filosofinya untuk pengetahuan. Mungkin ada tambahan? Bang Jan, jadi aku mau pelajari ya. Step awal itu memang paling sulit ya Bang. Ini naik tangga capek. Iya, Perjuangan luar biasa. 300-an anak tangga ya. Ada kan enggak ya? Menarik nih. Ya. Betul, ya mungkin itu salah satu proses ya untuk kita mencapai kesempurnaan itu emang ada tahapannya. Makanya dikatakan abang tadi dengan filosofi mungkin di bahasa di abang di Medan sana naik tangga berjenjang ya, sama di Sunda yang dikatakan Pananang tadi netek taraje incak hambalan, sama artikulasi seperti itu juga. Dan untuk selanjutnya mungkin untuk mencapai kesempurnaan di teras 5 ada batu singgasana di sana. Ya. Guys, sekarang gue udah nyampe di titik puncaknya situs Gunung Padang. Bisa dilihat sekeliling kita. Prosesnya dari teras 1, 2, 3, 4 dan sekarang saya ada di teras kelima. Ya. Titik paling tinggi nih ya. Titik paling tinggi ya Bang Jan. Ya, ini titik paling tinggi memang. Oke. Tinggi. Mungkin Kang Zainal atau Kang Nanang bisa menjelaskan sedikit ini batu apa yang ada di hadapan kita ya Kang? Ya, dan
ini ya, bercerita sebenarnya teras kelima ini apa, menjadi tempat seperti apa, dari apa secara filosofis ini apa, kemudian ini kenapa di tempat yang paling tinggi kira-kira, dari kita dari bawah tadi ya, dari Iya, bawah berbulu-bulu, karena makin naik makin tinggi, serasa di atas makin enak situasinya ini. Makin nyaman ya. Nah, di atas makin nyaman karena Udaranya makin segar ya, Bang. paling berat tuh dari bawah. Energi Ya, makin gimana? kuat juga. Ya lanjut Pak Nanang. Baik, ini kita sesi terakhir untuk mengunjungi teras atau level tertinggi Pak. Ya. Tadi ya, yang mana di teras 5 atau level terakhir ini kita bisa melihat hamparan batu. Ini dulu kotak persegi 4, hanya saja di sini tidak ada pagar. Ini pun tidak ada pagar, jadi seperti letter L Pak, gini kan. Nah, di sini ada batu pipi, di situ ada rongga atau cekungan Pak. Jadi yang dikenal dulu menurut masyarakat ini identik dengan sebutan tempat singgahnya Eyang Prabu. Nah, itu hubungan dengan Prabu Siliwangi, kata tokoh-tokoh masyarakat dulu. Ya. Nah, artinya apa? Ternyata yang namanya Prabu Siliwangi itu kan di era-era kesini Pak, itu sekitar 16 abad lah ya. Ya. Nah, artinya jauh sebelumnya ini bangunan ini sudah ada. Oke. Jadi di era itu memanfaatkan atau menggunakan tempat yang memang sudah didesain khusus, walaupun kuat dugaan ada alih fungsi di sisi akhir. Ya. Nah, ini apa tertinggi atau kelima ini dikenal dengan Singgasana Raja, tempat persinggahannya raja di zaman dulu. Nah, untuk apa? Untuk menikmati perjalanan dari 1 hingga kelima ini paling akhir. Dan di saat di sini untuk mengingat Pak, di situ dulu batu yang besar itu menhir atau batu tegak Ya. atau lingga atau yoni, lingga dan yoni ya. Nah, itu sebagai simbol pemujaan Iya. ketika dulu berdoa. Nah, jadi mengingat kepada yang Tunggal yang Maha Esa. Ya. Nah, itu menhir Pak. Tetapi tetap memohon restu dari ibu, dari bapak. Karena menurut masyarakat di sini ini tempat singgahnya Rama atau Romo, itu ambu atau ibu. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kita harus selalu minta restu, minta doa kepada ibu kandung kita, kepada bapak. Itu maknanya, bukan di sini, dimanapun kita berada, Ya. kita harus santun, patuh, taat terhadap ibu dan bapak kita. Iya, Kang, saya mau nanya, pernah nggak cerita ada tokoh-tokoh pemimpin kita pernah jadi di sini misalnya dia datang melihat sekedar jalan atau ngapain di sini, pernah nggak dalam cerita sejak dulu sampai sekarang yang pernah diceritakan dari di masyarakat masyarakat ini? Seperti Sejak apa? sejak dulu memang ada cerita orang tua dulu Ya, bahwa pejabat-pejabat dulu bahkan dari kenegaraan ya, dulu yang pernah bersinggah Iya. di Gunung Padang ya, dalam rangka mencari ilmu-ilmu pengetahuan. ya, nah, Ada yang mengatakan meditasi, ada yang mengatakan tirakat, ya, ada yang mengatakan spiritual, ya, ada yang mengatakan tadabur alam. Ya. Terserah orang mengatakan, yang penting itu niatnya baik dan positif. ya. Karena tadi saya lihat ada yang berdoa juga di sini ketika kita datang. Nah, apakah dulu pernah tokoh-tokoh ke sini sehingga masyarakat juga ke sini? Iya, ini kan pusatnya leluhur Ya, untuk menyembuhkan dengan leluhur dulu Ya, di ya. sini Pak, Ya. persinggahan yang terakhir. ya, ya, Nah, kenapa ini yang terakhir? ya. Karena konsep yang saya pelajari bicara tatanan kebudayaan dari apa namanya jenjang atau dari kita Ya. di level 1 ketika awal halaman yang luas itu gambarannya kita aja Pak. Di yang kedua ada bukit, itu bapak. Dan di 3 yang ada pohon itu, nah itu kakek di situ. Ya. Nah, itu sejajar sehingga dikenal dengan apa batu kanuragan tadi. Nah, itu tempatnya buyut. Nah, inilah tempatnya bau. Jadi kita bapak, kakek, buyut, bau. Di 5 bau itu ada 5. Berkumpul semua. Betul. Sehingga di sini kalau kita masuk ke dunia spiritualnya ini akan semakin kuat. Gitu Pak, di sini auranya atau energinya seperti itu. Karena ini ada beliau-beliau yang menghampiri. Ya, tokoh yang pernah kesini siapa? Yang pernah kita? Kalau tokoh-tokoh dulu yang memang saya tidak mengalami, Tapi yang cerita itu. ini hanya cerita dari juru kunci, Iya, iya. turun-temurun warga. Dulu Paduka presiden yang menjabat awal itu Bung Karno. Oh, jadi maksudnya Bung Karno pernah kesini? Ya, pernah bertirakat atau Tahun berapa? Enggak pernah. saya tidak tahu tepatnya, yang jelas ketika sebelum jadi pemimpin di sini. Jadi konon kabarnya Bung Karno pernah
Ya, ke sini, lagi gitu. melalang buana. Oh, Katanya saya tidak oke, tahu. ya. Ini Ini berbagai. diceritakan lah ya dari turun temurun Ya, Bung Karno berhasil. iya, betul. Dan itu pernah dilontarkan kata tersebut dari bapaknya juru kunci yang ada di sini. Iya, betul. Oh, Namanya memang PCC. Kayak Mbak Cece, betul. Mbak Cece. Maksudnya Bung Karno pernah datang ke sini. begitu ya? Karena dulu kan yang mungkin karena itu salah satu yang tertua mungkin ya Pak Nana, Ya. yang mengikut melestarikan dan mengelola di Gunung Padang ini sendiri. Dari antaranya dulu datang didampingi sama si PCC tersebut. Ya sedikit lagi setelah itu mungkin ada pemimpin lain ya, kepala daerah apa. Kesininya banyak Pak. Banyak ya. Iya. Banyak, Pak. Dari mulai gubernur, Ya. bupati, DPR, dari menteri. ini. Cuman saya tidak mau Ya, mengatakan tidak perlu siapa. sebut. Kira-kira harapan akang-akang berdua yang di sini sebagai apa ya? Sebagai Mengelola, ya. ya katakanlah ini perwakilan pemerintah, akang tokoh masyarakat, tokoh desa, masyarakat, tokoh budaya di sini, kira-kira apa harapannya terhadap situs ini apa gitu loh, sehingga ini apa harapannya Bisa kepada publik? terlestari ya. Ya, apa kira-kira? Ya harapan kami mungkin terutama ke pemerintah, tapi kami minta bukan untuk ke pemerintah aja, Ya. tapi kesadaran manusia atau masyarakat yang ada di Indonesia Ya. supaya lebih kuat, lebih ikhlas untuk menjaga pelestarian budaya. Ya. Karena kemarin saya ada kegiatan, ternyata kalau perang teknologi kita tuh kalah, karena teman-teman dari luar negeri sana udah bisa main ke astronot, sementara kita masih berbelit juga ya. Ya. Cuman kita bisa kalah Hmm. dengan kearifan kebudayaan yang ada di Nusantara. Oke. Karena kita sangat kaya ragam sekali ya kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Nah itu wajib dipertahankan ya kan anak. Termasuk peninggalan cagar budaya. Jadi gitu Mia ya, silakan Mia. Jadi mungkin kalau dulu ada berdaulat di bidang budaya, kata Trisakti yang pernah Bung Karno sebutkan, itu bagian itu mungkin ya harapannya ya. betul. Gimana Mia? Aku banyak belajar ya Bang. Ya silakan Mia, saya sudah ini. Keren banget tempat ini guys. Pokoknya teman-teman yang masih muda wajib mengunjungi situs-situs sejarah yang ada di Indonesia. Jangan terlena dengan teknologi yang canggih. Oke lah, kita berteknologi, tapi kita jangan pernah meninggalkan sejarah kita ya, sejarah Indonesia. Kalau bisa memanfaatkan teknologi media sosial untuk ini Mia ya. Untuk Betul. Kita mengenal Untuk budaya dan mengenalkan menceritakan. budaya kita Bang. Iya. Oh ya, sampai sini dulu ya kayaknya Bang ya. Ya, Ini silakan, Mbak. kayaknya udah mau sorean juga, Iya. kita perlu istirahat. Saya mau berterima kasih untuk dua apa narasumber ya. Sama-sama Mbak. Sahabat kita. Sahabat kita ya Bang Ya, Dan ya. tempat kita belajar Mia. Kita Iya, kan di mana-mana sama-sama belajar. belajar, Pak. Sama Ya, saya, sama-sama belajar belajar. bersama ya. Iya. Sudah nemenin dari bawah sampai ke puncak. Kita banyak belajar juga. Kang Jainal sama Iya. Kang Nanang. Kami dari Sang Kesatria Channel menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Jangan bosen-bosen Kang menerima kami. Mungkin kami akan kesini-kesini juga ya. Iya, Masih- sangat ditunggu. Banyak yang masih bisa kita eksplor. Iya. Masih banyak ya Bang Jan ya. Ya, banyak. Akhir kata, guys, terima kasih telah mengikuti perjalanan kita sampai ke titik ini. Terus ikuti channel kami, Sang Kesatria.